Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puja-puji hanya milik Allah Jalla wa Ala. Dengan nikmatnya sempurnalah berbagai macam kebaikan dan kebajikan. Salah satunya pada hari ini kita masih mampu untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk tujuan ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla wa Ala, semoga dengan apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla Jalaluh untuk menjatuhkan ridhanya dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita pembahasan tentang fikih muamalah wanita. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah hibah, pemberian atau hadiah yang kita berikan ketika kita masih hidup. InsyaAllah pada hari ini kita akan membahas masalah wasiat. Nah, wasiat ini berkaitan tentang sedekah kita, infak kita yang kita berikan setelah kita tersebut meninggal dunia. Makanya ulama ketika menjelaskan tentang definisi daripada wasiat tersebut adalah sebagai berikut. Ahdun khasun bitasarrufi bil mali au tabarru'i bihi ba'dal mauti. Perjanjian yang khusus berkaitan muamalah harta yang akan disedekahkan, yang akan diinfakkan setelah dia tersebut meninggal dunia. Perjanjian khusus berkaitan dengan muamalah harta yang akan disedekahkan atau diinfakkan setelah dia meninggal dunia. Nah, itu yang berkaitan tentang masalah wasiat, itu wasiat harta. Jika kita berbicara tentang masalah dalil, tentang masalah wasiat ini, disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 180. Yang dimana Allah Jalla wa Ala berfirman, Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabin. Telah diwajibkan untuk kalian atau atas kalian, jika salah seorang dari kalian mau meninggal dunia, agar dia tersebut berwasiat harta untuk kedua orang tuanya dan untuk kerabatnya atau familinya. Tadinya setiap individu kita ini
berkaitan tentang masalah wasiat harta sebelum meninggal dunia, hukumnya wajib. Tetapi ketika turun ayat-ayat tentang warisan pada surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 11 dan 12, ayat ini hukumnya mansuh. Mansuh itu dihapus. Ya, dikarenakan kalau toh meninggal dunia tanpa kita berwasiat, harta kita sudah diatur lewat hukum warisan. Tetapi ayat ini masih tetap berlaku berkaitan dengan hukum-hukum tertentu atau untuk orang-orang tertentu. Sebagaimana nanti dijelaskan bahwasannya hukum wasiat itu bisa menjadi 5 hukum. Hukum wasiat itu apa? Menjadi 5 hukum. Bisa wajib, bisa haram, bisa sunnah, bisa makruh, dan bisa mubah. Sebelum kita menjelaskan tentang 5 hukum yang ada pada wasiat harta ini, alangkah baiknya kita paham dalil juga dulu. Berkaitan tentang, tadi ayat sudah kita bacakan, sekarang kita bacakan tentang hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah Jalla wa'ala selain Al-Quran. Bedanya dengan Al-Quran, kalau Al-Quran tersebut ya berkaitan dengan makna dan redaksinya atau makna dan lafadznya itu dari Allah Jalla wa'ala. Sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah Jalla wa'ala, sedangkan lafadznya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis qudsi yang menceritakan tentang masalah wasiat harta adalah firman Allah Ta'ala berikut ini. Ya bna Adam, ja'altu laka nasiban min malika hina akhadtu bikadmika liutahhiraka bihi wa uzakkiyaka. Wahai anak keturunan Adam, wahai manusia, aku telah jadikan untukmu bagian dari hartamu untuk meredam amarahku dalam rangka untuk mensucikan engkau dan membersihkan engkau. Maksudnya ja'altu laka nasiban min malika, aku jadikan untukmu ada bagian dari hartamu yang bisa meredam amarah Allah dan murka Allah. Itu apa? Wasiat. Wasiat harta. Dan itu dikuatkan lagi di dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Hadis yang derajatnya tersebut hasan, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 2709. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tasaddaqa alaikum bilisulusi amwalikum inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala bersedekah untuk kalian dengan 1/3 harta kalian ketika kalian sudah meninggal dunia untuk menambah hasanat dan pahala kalian. Ini maksudnya apa ibu-ibu? Wasiat. Karena kita tahu paling banyaknya wasiat itu berapa? 1/3. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu sakit. Pada waktu itu ya berhaji bersama Nabi SAW di Hajjatul Wada. Disebut Hajjatul Wada, kenapa ibu-ibu? Apa alasannya? Haji yang pertama sekaligus haji yang terakhir, haji perpisahan. Karena 81 hari setelah wukuf di Arafah, Nabi kita Muhammad SAW mangkat atau wafat atau meninggal dunia.
dimangkatkan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Nah, ketika di mabit di Mina, Sa'ad bin Abi Waqqas sakit keras. Dipikir Sa'ad, beliau mau meninggal dunia. Akhirnya memerintahkan putrinya yang bernama Aisyah. Beliau baru punya satu anak perempuan. Namanya siapa? Aisyah. Ini bukan Aisyah ibunda kita ya. Bukan Aisyah ya istri Nabi. Tapi Aisyah putrinya Sa'ad bin Abi Waqqas. Minta untuk dipanggilkan Nabi SAW. Dan kita tahu Sa'ad dan Nabi Muhammad SAW itu punya hubungan dekat dari jalur ibu. Makanya Nabi Muhammad itu sering memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas dengan panggilan apa? Ya Khali. Apa Khali itu? Paman dari pihak apa? Ibu. Kalau paman dari pihak ayah, bahasa Arabnya apa? Ammun. Makanya kita panggil Ammi, Khali. Nah, kita paham tuh sudah. Oh, ini paman si ustadz dari pihak ayahnya. Kalau itu Khali berarti paman ya ustadz dari pihak ibunya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini masih ada hubungan dengan ibundanya Rasulullah. Ya. Makanya Rasulullah memanggilnya dengan panggilan apa? Khali. Ya Khal, naam. Seperti itu. Ketika sampai pada waktu itu malam hari, masuk ke kemahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengungkapkan keinginannya. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ana dzu malin. Aku ini punya harta yang banyak. Aku orang kaya. Aku orang tajir. Wala yarisuni illa ibnatun li wahidatun. Tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali putriku yang satu-satunya ini. Yang bernama siapa? Aisyah. Menurut antum gimana ya Rasulullah? Apa atasaddaqu bisulusai mali? Boleh enggak? Aku bersedekah, berwasiat sepeninggalku, 2/3 dari hartaku, aku sedekahkan di jalan Allah Jalla wa'ala. Aku infakkan di jalan Allah Jalla Jalaluh. Qala Rasulullah, la, jangan. Tidak boleh yang demikian. Nah, qultu, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata lagi, afa atasaddaqu bi syatrihi? Kalau begitu begini aja deh. Setengah untuk wasiat di jalan Allah Jalla wa'ala, setengahnya lagi buat putriku. Qala la. Jangan, kata Nabi SAW. Qultu, untuk ketiga kalinya, aku minta nasihat dari Nabi SAW. Minta arahan dari Nabi SAW. Afa atasaddaqu bisulusihi? Kalau begitu sepertiganya aja. Dari hartaku. Qala Rasulullah, as-sulus, sepertiga boleh. Was-sulusu katsirun. Sepertiga sudah banyak, wahai Sa'ad. Subhanallah. 1 M misalnya hartanya. Sepertiganya berapa, Bu? Berapa? 333. 10 M? Sepertiga? Ayo, ibu-ibu kan paling pintar dalam menghitung fulus. Satu aja yang ngomong satu berapa? 3,3. Nah, kan gede kan? 3,3 miliar 300 juta. Kalau misalnya takdirnya kita punya 100 M, sepertiganya berapa? Kok menghayal? Lihat nanti ya. Kita nggak tahu rezeki kita sebelum meninggal dunia. Nah, berapa? 33 sekitar perkiraan. Kan lumayan kan? Banyak nggak, Bu? Banyak. Makanya kata Rasulullah, wassulusu katsirun. Sepertiga sudah banyak. Nah, di ujungnya itu, innaka antadara warasataka agniya khairun min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Meninggalkan ahli warismu, istri dan anak keturunan dalam kondisi
kaya, punya kemampuan secara finansial, itu lebih baik daripada meninggalkan anak keturunanmu, ahli warismu dalam kondisi yang fakir, dalam kondisi yang miskin, ujung-ujungnya meminta kepada manusia. Rasulullah kemudian memegang bagian tubuh saat yang sakit. Didoakan oleh Nabi SAW. Ya, Allahumma anta syafi'an tusfiya khalana shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfi sa'dan, Allahumma shfi sa'dan. Sembuhkan saat ya Allah. Setelah itu berpisah dengan Nabi. Subhanallah, baru sebentar ditinggal oleh Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an tertidur lelap. Bangun-bangun menjelang subuh. Sudah sehat walafiat. Subhanallah. Rupanya ada keberkahan dari Nabi SAW. Subhanallah, ibu-ibu, para anbiya secara zatnya itu berkah, diberikan keberkahan. Memang ada makhluk-makhluk Allah Jalla wa'ala yang Allah pilih. Yang itu makhluk pilihan. Salah satunya adalah para anbiya, para nabi. Apa yang berkaitan dengan zatnya, tubuhnya, itu berkah. Subhanallah. Sa'ad bin Abi Waqqas sembuh, sehat walafiat. Tahu nggak takdirnya Nabi Muhammad lebih duluan meninggal dunia ketimbang Sa'ad. Dan takdirnya lagi Sa'ad bin Abi Waqqas punya anak 6. 1 perempuan, 5 laki. Allahu Akbar ya. Jadi memang kita itu nggak boleh terburu-buru di dalam apa yang ingin kita wasiatkan ya, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Taib, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Nanti kita bahas lagi ya tentang hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1295, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1628. Dari hadis ini tentang masalah wasiat. Apa bedanya hibah dan wasiat? Siapa yang bisa jawab? Hibah ya diberikan ketika masih hidup. Kalau wasiat setelah meninggal dunia. Kemudian kalau hibah diberikan ketika hidup, boleh untuk ahli waris, boleh juga bukan untuk ahli waris. Tapi kalau wasiat, tidak boleh ahli waris untuk diberikan. Kecuali atas persetujuan dan izin ahli waris yang lainnya. Kata Nabi apa? La wasiyata li warisin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Illa idza adaina lahu warasah. Kecuali ahli waris yang lainnya mengizinkan. Jelas ya? Ini maaf banget nih ibu-ibu kadang kena anak perempuan yang merawat ibu. Ibu kadang berkata, ini rumah yang Umi tinggali ya, ini buat si fulanah, ini wasiat ya. Nah, saudara-saudara yang lainnya juga berharap itu rumah jadi miliknya dia, bukan begitu? Maka secara umum, boleh nggak wasiat seperti itu? Tidak boleh. Ya, illa kecuali jika ahli waris yang lainnya setuju. Kalau ahli waris yang lainnya tidak setuju, boleh nggak wasiat uminya tadi dibatalkan? Boleh banget seperti itu. Wallahu alam bissawab. Naam. Taib. Wasiat tadi ada 5 hukum. Bisa wajib, bisa haram, bisa sunnah, bisa makruh, dan bisa mubah. Wajib. Kapan wajib kita berwasiat? Tajibu ala man alaihi haqqun bila bayyinatin. Wajib kepada orang yang seharusnya dapat warisan. Tapi ya tanpa bukti lagi. Dalam artian bisa tertutup dan tertahan. Contoh seperti ini. Misalnya Bu ya, dalam masalah warisan. Ada si fulan, namanya A. Namanya A.
Si A ini punya anak 2 laki-laki. Anak pertama namanya B. Anak yang kedua namanya C. Subhanallah. Dalam perjalanan waktu, ya, si C lebih duluan meninggal dunia ketimbang abahnya. Yang bernama siapa tadi? A. Nah, si ini kebetulan sudah menikah. Kebetulan juga punya anak. Subhanallah. Kemudian setelah si ini meninggal, beberapa bulan setelah itu abahnya menyusul. Namanya siapa tadi? A. Pertanyaan saya, si kan punya anak. Anggaplah namanya tersebut ya D misalnya. Nah, pertanyaan saya, si cucu yang bernama si D dapat warisan enggak dari kakeknya yang bernama si A? Kenapa, Bu? Karena ditutup oleh siapa? Oleh omnya, oleh pamannya tadi yang bernama si B, anak daripada si A. Nah, disitulah bilang tuh sama si A, wajib antum untuk berwasiat. Kalau dibiarkan begitu saja, ya kalau omnya baik, ya kalau aminnya baik. Kalau misalnya kondisinya maaf banget, kondisi yang sifatnya tidak bagus, nggak perhatian dengan keponakan, sudahlah. Keponakan ini atau cucunya si A ini apa? Gigit jari. Padahal kalau sekiranya abahnya masih hidup, si kakeknya yang lebih duluan, dapat nggak tuh? Dapat. Nah, itu yang dikatakan wajib tadi. Jelas nggak, Bu? Pasti nggak jelas. Kita rubah contohnya. Ada si A punya anak, ya. Kita katakan ada anak laki namanya si B. Ada si C anaknya perempuan. Si ini udah menikah, dapat anak juga. Namanya anggaplah ya D. Dalam perjalanan waktu, si perempuan, si C meninggal dunia. Allahu Akbar. Kemudian setelah itu disusul oleh ayahnya yang bernama si A. Secara hukum waris, anaknya atau cucunya yang D tadi dapat warisan enggak? Tidak. Saya ingin balik. Kalau si B yang duluan meninggal, kebetulan si B punya anak. Dapat enggak? Kenapa? Karena anak perempuan tidak bisa apa? Menutup. Kenapa ibu-ibu senang punya anak laki-laki? Kenapa? Kenapa sebabnya? Alasannya supaya harta jangan kemana-mana. Itu loh. Itu poin yang paling pentingnya. Bukan begitu? Iya. Kan misalnya suami Masya Allah tajir, duitnya kayak tisu, comot ada lagi. Subhanallah. Si suami ini, ya abah uminya sudah meninggal. Punya saudara banyak. 11. Subhanallah. Istrinya ini subhanallah tegang banget. Karena dia tersebut belum punya anak laki. Baru punya anak 1 perempuan. Ya, subhanallah. Akhirnya dia berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Agar dianugerahkan anak laki. Subhanallah, hamil dapat anak laki. Ya, subhanallah. Jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Setelah beberapa bulan, suaminya meninggal. Pertanyaan saya, ketika suaminya meninggal dunia, ahli warisnya cuma berapa? Istrinya dapat berapa? 1/8. Kenapa sebabnya? Karena punya anak. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Oke. Saudara sekandungnya dapat nggak yang meninggal tadi? Kenapa tidak dapat? Ada anak laki-laki, padahal masih bayi loh. Tetap meskipun masih bayi, nggak bisa sama sekali diapa-apain. Wallahu a'lam bissawab. Jadi dia dengan saudara perempuannya dapat sisa. Subhanallah. Jelas ibu-ibu? Nah, termasuk juga bisa wajib ya ketika na'udzubillah ya, la samahallah. Di keluarga orang sana, abahnya muslim, anaknya kafir.
Atau sebaliknya, anaknya muslim, abahnya kafir. Kita kan tahu, salah satu penghalang orang itu dapat warisan, ada berapa Bu? Masih ingat nggak? Belum ya warisannya? Kan ada 3. Salah satunya penghalangnya itu adalah ikhtilafuddin. Berbeda agama. Berbeda agama. Kata Nabi dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, la yarisu al-muslimu al-kafira walal kafiru al-muslima. Tidak boleh seorang muslim tersebut mewariskan hartanya kepada kafir. Begitupun juga si kafir tidak bisa mewariskan hartanya kepada orang muslim. Jalurnya kalau terjadi perbedaan agama itu cuma 2. Ketika hidup namanya apa? Hibah. Ketika sudah meninggal dunia, wasiat. Bahasa Inggrisnya apa? Will. Lebih hebat ustadz daripada ibu-ibu ini. Kata bahasa Inggris gak paham. Jelas Bu? Bercanda. Ibu lebih hebat lah. Buktinya bisa nguasain suaminya. Jelas Ibu? Kan namanya subhanallah, hubungan darah ini kan susah untuk dipisahkan. Apalagi orang tua sama anak. Pasti ada kasihannya. Pasti ada sesuatu yang sifatnya tersebut ingat dia. Meskipun beda agama. Kemudian ada keinginan orang tuanya untuk memberi. Jalurnya cuma 2. Ketika hidup namanya apa? Hibah. Ketika meninggal dunia jalurnya wasiat. Jelas Ibu? Jadi wasiat itu bisa wajib, ya itu yang pertama. Bisa juga haram. Haram. Kapan kita berwasiat haram? Tahrumu ala man lahu waris idza wassa bi aktsari min ats-thuluts aw wassa liwarisin bi syai'in ma lam tujzi al-warasah. Pertama, haram wasiat jika dia tersebut berwasiat lebih daripada 1/3. Hadisnya siapa tadi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kata Sa'ad, 2/3 ya Rasulullah. Gak boleh. Setengah, gak boleh. Sampai akhirnya apa? 1/3. 1/3 sudah banyak wahai Sa'ad. Meninggalkan ahli warismu dalam kondisi yang mampu secara finansial atau kaya, itu lebih baik, lebih utama, lebih besar pahalanya ketimbang engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi fakir, miskin, ujung-ujungnya apa? Minta-minta. Jadi kalau perempuan itu cari pasangannya yang punya amanah secara dunia dan akhirat, artinya suami yang bertanggung jawab, salah enggak Bu? Kalau ibu pingin cari mantu yang ada dunianya juga selain ada agamanya, boleh enggak? Bahlah sunnah. Jangan mau ibu dilamar oleh seorang laki-laki yang enggak ada kerjaannya. Pertama laki-laki tersebut makruh kalau menikah. Tapi kan anak orang baik Ustadz. Anak sering ikut kajian inti. Iya benar. Sekarang ini baik. Ketika menikah jadi enggak baik. Kenapa Bu? Karena dia enggak ngasih nafkah buat istrinya. Enggak baik lah kalau enggak ngasih nafkah itu. Bukan begitu? Mau dikata apa? Kecuali kalau ibu ikhlas banget. Kecuali memang kalau ibu memang beli laki-laki. Nah seperti itu. Iya kan? Artinya kan buat apa menikah? Kalau laki-laki tersebut Allahu Akbar. Enggak ada kesungguhannya dalam mencari ma'isyah ini. Padahal ini kan ibadah. Ya, paling bagusnya sedekah dan infak untuk siapa? Untuk anak dan istrinya kan seperti itu. Ini enggak. Makanya kasih semangat suami-suami ibu. Pa atau pipih atau ayah atau panggilnya apalagi baba. Tolong semangat ya. Wah kan begitu. Nanti pas gajian amplopnya mana? Astagfirullahaladzim. Jelas ibu-ibu? Itu yang pertama. Haram ngasihkan wasiat lebih daripada berapa? 1/3. Kecuali kalau ahli warisnya setuju. Misalnya di antara ibu wasiat.
Ibu ternyata orang yang tajirah, perempuan yang tajirah. Punya harta banyak. Terakhir pas dihitung-hitung pas ibu meninggal dunia, 10 M. Ibu berwasiat. Ya, 5 M-nya itu, jadi setengah dari harta ibu, untuk pembangunan masjid. Masjidnya ada di daerah sini misalnya. Sudah tanda tangan tuh, DKM Masjid sudah tanda tangan apa semua. Nah, DKM Masjid dengar. Ibu sudah qaid, sudah meninggal dunia. Datang dong ke ahli warisnya. Menunjukkan surat. Nih surat Umi. Jadi Umi itu berwasiat. Nih lihat nih suratnya ada di notaris juga. Bahwasanya beliau berwasiat hartanya kalau meninggal dunia nanti setengah dari harta beliau itu digunakan untuk renovasi masjid atau pembangunan masjid. Kebetulan yang ditunjuk masjid kita. Nih ada tangan beliau juga. Kata ahli warisnya, oh iya Pak, nanti kita akan beri. Ketika sudah diberi, ternyata nggak sampai 5 M. Cuma 1/3 dari 10 M tadi. Berapa? 3,3. Kok kurang nih? Kata siapa? Kata DKM Masjid. Pak, dalam Islam berwasiat itu paling banyak berapa? 1/3. Tapi kan buat masjid, kesian ente dan seterusnya. Pak, kita lebih kesian lagi Pak. Ahli waris ini. Kebetulan Umi ketika hidup kurang perhatian sama kita. Jadi nih alhamdulillah banget nih Umi banyak warisannya. Kebetulan kita yang ikhlasnya itu ya 1/3-nya saja. Boleh kita ngomong begitu? Boleh, karena paling banyak berapa? 1/3. Jelas Ibu? Nah. Kemudian haram juga berwasiat jika kita itu berwasiat kepada ahli waris. Sebagaimana yang saya contohkan tadi. Tidak boleh ya. Makanya dalam masalah kecintaan kita kepada anak. Gak boleh dibeda-bedakan itu. Dalam masalah pemberian, waktu hidup juga kan? Gak boleh. Harus disamakan seperti itu. Nah ini kan kadang yang menjadi ajibnya di antara ibu-ibu itu. Karena ibu punya anak 5 misalnya. Ada memang di hati ini kecintaan itu lebih menonjolnya kepada si fulan atau fulana. Itu wajar. Tapi yang tidak wajar kalau ibu nampakkan. Apalagi ibu aplikasikan dengan pemberian. Waduh. Itu akan terjadi kekacauan dengan anak-anak ibu. Maka sebab itu ketika ibu berwasiat. Itu rumah buat putrinya. Dan sekaligus putrinya juga dapat warisan yang lain. Maka saudara-saudara yang tidak setuju. Bisa enggak dijalankan itu wasiat? Tidak bisa. Kecuali atas izin siapa? Ahli waris yang lainnya. Kalau ahli waris yang lain setuju. Baru boleh tuh rumah milik itu anak perempuan. Jelas ibu-ibu? Nah itu 2 hal ya. Haram jika kita berwasiat lebih daripada 1/3. Dan haram juga jika kita berwasiat kepada ahli waris kita secara khusus. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ibu-ibu? Yang ketiga, sunnah berwasiat. Nah, apa artinya sunnah Bu? Mengerjakan, mendapatkan pahala, meninggalkan tidak dosa. Ini menurut pemahaman al-fuqaha. Menurut pemahaman ahli fiqih. Ya, jelas ya. Sunnah di sini maksudnya pemahaman ahli fiqih. Mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak dosa. Ya, tusannu liman taraka khairan katsiran bisulusi fa'aqal. Bagi mereka yang punya harta banyak, disunahkan untuk berwasiat 1/3 atau kurang daripada 1/3. Misalnya kurang daripada 1/3 berapa? 1/5 atau mungkin 1/6 atau yang lebih kurang lagi. Nah, kalau hartanya banyak. Jadi harta banyak tuh begini loh Bu. Ibu misalnya punya anak 10. Semuanya itu tercukupkan semua. Jelas ya? Jadi sampai anak itu kadang menolak pemberian kita. Bukan begitu? Nah artinya berarti ibu punya harta banyak. Tapi kalau misalnya ada sebagian anak masih berharap dengan ibu. Masih minta dengan ibu. Berarti ibu nggak punya harta banyak.
Seperti itu. Jadi intinya sih ibu boleh wasiat jika punya harta yang banyak, yang dimana dikatakan banyak itu tidak membuat anak itu protes ketika ibu berwasiat. Understood Bu? Jelas? Nah, jelas? Paham gak? Oke. Sunnah. Nah, kalau hartanya banyak. Taib, seperti itu. Artinya kalau toh ibu berwasiat, sepertiga paling banyak. Sunnahnya itu di bawah sepertiga. Misalnya kayak Abu Bakar As-Siddiq itu berwasiat 1/5. Umar bin Khattab itu berwasiat 1/5. Yang jelas kurang daripada 1/3. Jelas ibu itu sunnahnya. Jika kita punya harta yang banyak dan ketika kita berwasiat, ahli waris kita tidak protes seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang paling protes itu Bu, suami apa anak sih Bu ya? Kalau ibu berwasiat itu. Belum ya? Kalau ibu misalnya bersedekah deh, yang paling protes itu anak apa suami? Suami ya. Subhanallah. Semoga ibu dianugerahkan suami yang soleh ya. Sehingga mendukung ibu melakukan kebaikan. Subhanallah. Kalau misalnya ibu bersedekah atau berwasiat dari harta suami, suaminya dapat pahala enggak? Dapat pahala. Tapi di sini poinnya, kalau wasiat hartanya ibu sendiri ya. Tapi kalau sedekah boleh hartanya suami. Nah, boleh hartanya suami. Misalnya sisa uang belanjaan atas izinnya dia, Bang, kalau misalnya ada sisa gimana nih? Boleh nggak aku sedekahkan? Oh boleh banget. Kalau perlu aku tambah lagi. Nah, seperti itu dong suami yang soleh itu. Nah, kesian tuh ada teman nih, ada bestie. Kan suaminya sudah meninggal dunia, kesian sebatang kara. Oh nih, seperti itu. Nah, ketika ibu bersedekah, uangnya dari suami dapat pahala juga. Ternyata ibu sedekahnya itu dengan makanan. Yang buat makanan asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga dapat pahala juga enggak? Dapat pahala juga sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu-ibu? Yang keempat, makruh bersedekah. Makruh berwasiat. Tukrahu li faqirin warisuhu muhtajun. Makruh itu apa Bu? Lebih bagus tidak dikerjakan, dapat pahala. Tapi dikerjakan tidak dosa. Lawan daripada apa? Sunnah. Kalau sunnah kan mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak dosa. Kalau makruh itu meninggalkan dapat pahala, tapi mengerjakan tidak mengapa. Itu hukumnya apa? Makruh. Makruh bagi orang berwasiat ketika anak keturunannya atau ahli warisnya perlu dengan uang tersebut. Jelas? Kan ada tuh orang, Masya Allah, kalau untuk nyumbang masjid, kalau untuk wasiat ini wasiat itu, Masya Allah, untuk pribadinya untuk pribadinya sendiri. Tapi ketika anak minta modal, minta ini, pelitnya ampun. Sehingga ada pernah seorang anak datang ke seorang ustadz, anak punya abah tuh tajir. Cuma dia itu gak perhatian sama aneh. Anak subhanallah, anak minta ini gak boleh. Anak ingin pinjam aja gak boleh. Kata dia, abah juga dulu susah payah dalam masalah mendapatkan ini. Kamu belajar dulu susah payah. Toh juga kalau abah meninggal dunia kan warisannya tersebut kepada kamu juga kata dia. Nah maksud ana Ustaz, karena bakhilnya abah ana seperti itu, iritnya abah ana seperti itu, boleh gak sih ana doakan abah supaya cepat meninggal dunia? Tetap gak boleh ya ibu-ibu, gak boleh. Nah, kan ada anak yang kesel begitu, ibu belum ketemu kan? Suatu saat akan ketemu nanti. Nah seperti itu. Ada? Oh enggak ada. Nah, alhamdulillah enggak ada. Seperti itu. Enggak boleh. Sekesalnya apa? Ya kita marah atau emosi. Jangan sampai kepada orang-orang yang tidak sepatutnya kita marahi. Siapa mereka? Orang tua kita. Istri kita, suami kita. Itu orang yang patut untuk kita jaga. Marahnya kita, emosinya kita ini. Karena mereka itu semua adalah pendukung-pendukung utama kita.
Suksesnya kita seperti ini ya karena dukungan mereka dulunya itu kan. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ibu-ibu? Nah jadi bapak-bapak ya semoga dengar nih bapak-bapak. Antum makruh untuk berwasiat jika anak-anak antum, ahli waris antum perlu dengan harta yang antum ingin wasiatkan tersebut. Jelas? Wallahu a'lam bissawab. Nah, misalnya begini deh. Anaknya itu 10. Punya warisan cuma 1 M. Dikit kan bu? Kan kesian tuh anak-anaknya nanti. Atau lebih kecil lagi. Anak 10. Tabungan cuma 100 juta. Itu pun pingin diwasiatkan. Gak bertanduk tuh anaknya. Ya Allah si Abah. Astagfirullah babah. Kan begitu. Istrinya sih sudah gak bisa ngomong lagi. Sudah makan hatinya kebanyakan sudah. Abah lu sih memang begitu udah deh. Umi ini kena sudah deh cari jannahnya aja sudah di surganya Allahu Jalla wa'ala. Umi sudah tua juga. Sudah gak paham yang mana merah, yang mana biru, yang mana hijau. Udah deh. Umi ngomong dong Mi, Umi ngomong. Gak deh udah biarin aja. Insya Allah kalian ada rizkinya nanti. Nah akhirnya kan anak itu ada rasa kesel. Jelas bapak-bapak? Semoga bapak dengar ya. Ini keluhan istri-istri bapak loh pak. Nah seperti itu. Nah. Allahu Akbar. Jangan kan ada orang Masya Allah mentingkan diri sendiri aja. Sedekah rajin. Untuk anaknya irit banget. Untuk istrinya irit banget. Jujur bu ya sedikit cerita. Ustadz ini posisi yang enak. Datang. Suami-suami ibu. Ustadz mau makan apa Ustadz? Restoran sini enak nih Ustadz. Subhanallah. Ini pas kita lagi asyik. Antum kayaknya sering kesini ya sama istri antum. Enggak Ustadz. Kalau istri anak biasa di situ aja Ustadz. Oh. Nah iya kan. Astagfirullah. Karena Ustadznya ini memberikan nasihat. Jangan begitu dong. Antum sebelum ngajakin anak makan di restoran ini. Tolonglah anak istri antum yang lebih dahulukan. Oh begitu Ustadz. Tapi kan Ustadz itu kan orang tua akhirat. Jadi anak harus mengabdi. Wah gak begitu juga. Jangan lebay banget. Antum lebih tua daripada anak. Sebelum antum memberikan kebaikan ini kepada anak. Tolong berikan dulu kebaikan itu kepada istri dan anak antum. Jelas ya? Benar sih. Ustadz itu orang tua akhirat. Kalau yang itu orang tua yang memang sedarah yang sifatnya dunia. Wallahu a'lam bissawab. Begitu kira-kira ya. Tapi menyenangkan begitu kan gak seyogyanya. Seharusnya sebelum kita berbuat baik kepada siapapun ibu-ibu ya. Berbuat baiklah kepada pasangan kita. Wallahu a'lam bissawab. Sama dengan ibu juga. Ibu kalau teman-temannya datang ke rumah semua disediakan. Ada Arabian food, ada local food. Subhanallah. Dari kapsah sampai asinan. Ada. Tapi kalau suaminya ceplok telur ya kan. Atau telur dadar, itu doang. Capek, malas, ya kan? Subhanallah. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Yang selanjutnya. Yang kelima, hukumnya apa? Mubah. Mubah itu artinya boleh. Boleh wasiat, boleh tidak. Boleh. Tubahu li faqirin in kana warasatuhu agniya. Boleh orang yang punya uang pas-pasan berwasiat jika anak keturunannya, ahli warisnya kaya raya. Jujur ibu-ibu, menurut ibu, secara realita dan kenyataan hidup, ibu-ibu itu lebih kaya enggak daripada orang tuanya? Iya dong, orang tua di kampung, ibu di kota, rumahnya aja bedanya ber-mm kan? Kaya dong bu. Apalagi tasnya beda. Tuh ada mirip F, ada mirip G, ada apa tuh lagi? Nah kan seperti itu. Subhanallah, beda. Subhanallah, kalau orang tuanya tasnya bakul. Ya kan seperti itu. Nah, beda. Subhanallah. Pakaian juga, ibu bermerek banget. Sedangkan orang tua biasa saja. Lebih kaya dong bu.
Nah abahnya ngomong, anak-anakku, abah sudah tua nih. Ini kalian gimana nih rumah abah yang di kampung? Umi kan udah meninggal. Kemudian kalian juga melarang abah kawin lagi. Apa boleh buat nih? Ini rumah boleh enggak? Kalau diwasiatkan untuk tahfidz Quran saja. Oh boleh bah, nggak apa-apa. Kita juga nggak mau tinggal di kampung lagi. Seperti itu. Nggak kalian mau ingin jual atau apa? Ya jual bah. Gedean kita kali pulusnya daripada itu rumah. Kan sombongnya tuh anak kan begitu kadang. Iya ada omongan begitu kan? Enggak deh bang, enggak apa-apa bah. Wasiatin aja seperti itu. Karena dia merasa duitnya lebih banyak. Fulusnya lebih banyak daripada orang tuanya. Bahkan tuh anak, kalau anak yang soleh ya, bah wasiatin aja nggak apa-apa bah. Tabungan pahala buat abah dan buat kita semua nih. Termasuk buat Umi yang sudah meninggal. Nanti insya Allah bah kita tambahin deh. Nah itu bagus banget tuh Bu. Ya kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu boleh. Ketika anak-anaknya sudah nggak butuh ya dengan harta orang tuanya, maka boleh orang tuanya itu berwasiat. Jelas ibu-ibu? Ibu punya anak sekarang, anak-anak ibu masih berharap nggak dengan ibu? Enggak kan, ada yang enggak tuh. Dia bilang, ya si Umi sih sok ngasih warisan. Harta kita kan lebih gede daripada dia. Kan seperti itu. Akhirnya dia udah deh Umi mau apa tuh harta? Silahkan. Makanya kadang kan ketika orang tuanya beli ini beli itu, udah deh jangan dilarang. Toh kita juga nggak perlu juga. Karena secara finansial kita lebih kuat ketimbang orang tua kita. Nah disitulah orang tuanya boleh berwasiat jika memang anak-anaknya atau keturunannya pada mampu banget secara finansial. Dan kebetulan dia tidak butuh dengan harta orang tuanya karena merasa sudah kaya. Jelas ibu-ibu? Nah jadi itu 5 hukum ya. Pertama hukumnya apa? Wajib. Yang kedua haram. Yang ketiga sunnah. Yang keempat makruh. Kemudian yang kelima mubah. Nah dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, ilmu yang bisa kita dapatkan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala adalah sebagai berikut. Istihbabu iyadatil marid. Disunnahkan kita untuk membesuk orang yang sakit. Wa tata'akkadu fi man lahu haqqun min qaribin wa sadiqin wa jarin wa nahwihim. Lebih ditekankan hukum sunnahnya, artinya sunnah muakkadah bagi mereka yang memang ada hubungan kerabat, teman dekat, bestie, soulmate, kemudian tetangga dekat. Itu lebih ditekankan lagi untuk menjalankan ya ziarah al-marid atau iyadatul marid, berkunjung kepada orang sakit. Nah, buktinya Nabi tadi kan, ini kan masih kerabatnya beliau dari pihak ibu. Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah segera apa? Membesuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah kalau kita mendapatkan ya kerabat kita, keluarga kita, teman dekat kita sakit, tetangga kita sakit, segera untuk membesuknya. Dan pahalanya apa Bu? Besar. Ketika kita punya niatan untuk mengunjungi ya orang yang sakit dari kalangan kaum muslimin, itu Allah memberikan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada kita. Ketika kita sudah berada di sisinya, ya di sisi orang yang sakit tersebut, sudah berada di tempatnya, kita berada dalam tenggelaman, di dalam rahmatnya Allah Jalla wa Ala. Tenggelam di dalam rahmatnya Allah dan kasih sayangnya Allah Jalla wa Ala. Dan subhanallah ketika kita berkunjung ke orang yang sakit tadi itu malaikat mendoakan kita. Ya, dikatakan tibta wa toba mamsaka fil jannah. Kamu orang yang baik loh yang berkunjung ke orang sakit itu. Tempat kamu tempat yang baik yaitu jannah, surganya Allah Jalla wa Ala. Ketika kita berkunjung ke orang yang sakit tadi itu membesuknya, itu seperti kita memetik buah-buahan di kebunnya surga tersebut. Allahu akbar. Banyak sekali ya. Kalau kita berkunjungnya di pagi hari, 70.000 malaikat mendoakan kita sampai petang hari. Kalau kita berkunjungnya di sore hari, 70.000 malaikat mendoakan kita sampai datang pagi hari. Allahu a'lam.
Dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan jawazu ikhbaril maridhi bimaradihi wa bayani syiddatihi ya idza lam yaqsud at-tashakki wa tasakhut wa yanbaghi dzikrul faidah katabibin ya ya'inuhu aw yu'inuhu ya yu'inuhu ala taskhisi maradihi katabibin yu'inuhu ala taskhisi maradihi. Naam, dibolehkan orang sakit menginfokan tentang sakitnya dan menjelaskan tentang sakit yang dia alami. Aduh, perih banget. Gimana? Aduh, nggak kuat deh, udah ya Allah, nggak kuat ya. Selama tujuannya itu untuk menginfokan saja, apalagi menginfokannya itu tujuannya itu kepada ada manfaatnya, seperti kita mengatakan kepada dokter ya. Dokter itu kan nggak tahu ilmu gaib, datang ke sana pasti nanya, keluhannya apa ya? Keluhannya banyak dok, telinga sakit, kepala sakit, kemudian dada sakit, jari jemari juga susah untuk digerakkan. Sakit apa nih orang? Pasti kan periksa dulu tuh, ya. Akhirnya apa? Disuruh untuk apa? Periksa darah dulu, ya, general check up dulu dan seterusnya. Untuk tujuan bahwasannya apa? Ya, untuk membantu dalam masalah pemeriksaan orang yang sakit tadi itu. Wallahu a'lam. Nah, ada sebagian orang itu gak mau tuh menginfokan sakitnya tadi. Seperti itu ya. Di antara ibu-ibu itu ketika kita mendengar, katanya Umi sakit ya? Kata siapa? Katanya kata besti-besti Umi juga, teman-teman Umi bilang sakit katanya. Enggak, bohong itu. Biasa. Enggak ada flu Ustaz, biasa begitu Ustaz. Kadang agak sedikit pusing. Tapi sekarang alhamdulillah flu sudah banyak. Enggak. Oh begitu. Nah kan biasa itu. Dia enggak mau menginfokan sakitnya apa, kan seperti itu. Ya kita kan karena dianggap kayak keponakan ya kita nanya ya, kan wajar aja. Karena dia sering nanya kita, ya kita tanya juga balik, kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, istisyaratul ulama wa istifta'uhum fi umurihi. Kalau kita sakit ini, kebetulan kita punya harta banyak, kita berusahalah untuk musyawarah dengan ustadz, dengan kiai, minta fatwa-fatwa dari mereka tentang urusan kita, terutama berkaitan dengan harta. Subhanallah, orang kaya itu banyak ibu. Dia bingung mau menjalankan hartanya itu. Ustadz nih, anak punya harta begini ya, diapain Ustadz ya? Belum lagi, Ustadz mau satu, ada tanah besar tuh. Di mana daerah? Boleh, tapi anak enggak, ya kalau bisa bikin apa di situ, Ustadz di situ tinggal, nanti semuanya lengkap. Gak bisa, nanti dimarahin sama ibu-ibu Al-Fatah. Kalau saya hijrah ke sana. Seperti itu. Ahsan antum jual nanti, subhanallah fulusnya kita sedekahkan buat antum. Oh begitu ya Ustadz ya? Banyak yang gak ngerti. Gak paham. Sedekah ini kemana nih bagusnya? Bukan Ustadz mau menjilat, enggak. Ustadz itu ingin mengarahkan, kita ditanya kadang. Buat apa ya seperti itu? Kan untuk kawin lagi kan gak mungkin, dia sudah sakit-sakitan. Seperti itu. Menyarankan antum bangun masjid deh. Oh begitu ya. Kan maaf nih antum sudah, ya seperti inilah kondisi antum ini. Anda bukan mendoakan, tapi kali-kali gak ada umur. Tolonglah supaya pahala terus mengalir, bangun masjid, bantu pesantren-pesantren dan seterusnya. Nah perlu seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, ibahatu jam'il mali idza kana min turuqihi al-mubahah. Boleh mengumpulkan harta apabila cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan harta itu caranya halal atau mubah. Boleh gak jadi kaya bu? Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa menjadi orang kaya jika kita membangun kekayaan kita di atas ketakwaan. Khudhu ma halla wad'au ma haram. Ambil yang halal dan buang yang haram. Jelas bu? Ambil yang halal, buang dan
buang yang haram. Jadi makanya doa kita apa selalu? Allah magfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, kayakanlah aku dari rizkimu yang halal sehingga aku tidak mencari yang haram. Ya Allah, kayakanlah aku dari karuniamu ya Allah sehingga aku tidak mencari kekayaan ini kepada selain engkau. Allah magfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwa. Seperti itu. Tapi ketika kita kaya, ibu-ibu ya, kekayaan ini bukan tujuan hidup kita. Cuma kekayaan yang Allah anugerahkan, yang ada pada kita, kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan apa? Akhirat. Wabtagi fima ataqallah adul akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Apa yang Allah anugerahkan kepada kalian, yaitu berkaitan dengan kekayaan, harapkanlah untuk menggapai akhirat. Tapi kalian jangan lupa, kalian masih hidup di dunia. Perlu makan, perlu minum, perlu tempat tinggal, perlu pakaian, dan lain-lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Bahkan kalau kita lihat ya, al-asyratu al-mubasysyarina bil jannah, 10 orang sahabat Nabi yang dikabarkan masuk surga, siapa bu? Pasti lupa. Khalifah yang 4, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Sa'id bin Zaid, ya, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, 10 orang. Kata-kata mereka itu orang kaya. Cuma mereka meletakkan kekayaan di tangan, bukan di hati. Itu bedanya mereka dengan ibu. Kalau ibu-ibu meletakkan kekayaan di hati, bukan di tangan. Sehingga ketika ingin sedekah, berat banget. Seperti itu. Jelas ibu? Nah, kekayaan tidak bisa dibawa mati. Bukan begitu. Tapi bisa bermanfaat setelah kita meninggal dunia. Dengan cara ketika ibu hidup, suka bersedekah, suka berinfak, suka berzakat, suka membantu fisabilillah. Jelas ibu? Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya, yang kelima, istihbabul wasiyah wa antakuna bisulusi minal mal fa'aqal. Naam, walau mimman huwa sahibu malin katsir. Disunahkan berwasiat. Sunahnya berapa? 1/3 atau kurang? Ya, kurang daripada 1/3 tentunya. Itu tentunya dari orang yang punya harta yang banyak. Yang punya harta yang banyak. Al-afdal ayyakuna bi aqal minas sulus. Berwasiat itu yang paling utama itu kurang daripada berapa? 1/3. Wallahu a'lam bissawab. Yang keberapa sekarang bu? Keenam, anna ibqa'al mali lil warasati ma'a hajatim ilaihi afdalu minat tasadduqi bihi alal ba'idin likaunil warisi aula bibighihi min ghairihi. Bahwasannya menyisakan harta untuk ahli waris atau meninggalkan harta untuk ahli waris sesuai dengan kebutuhan dan hajatnya itu lebih utama, lebih besar pahalanya ketimbang ibu bersedekah dengan orang yang ibu tidak kenal. Kenapa? Karena kedudukan ahli waris itu ya lebih utama untuk sikap baik kita berikan kepada mereka ketimbang orang lain. Makanya tadi suami ibu Ustaz tegur tuh. Kayaknya istri antum sering diajak ke sini. Enggak Ustaz, istri aneh yang di sana aja tuh. Yang murah meriah. Nah, berarti kan dia salah dong. Seharusnya sebelum dia memberikan kebaikan kepada orang lain, seharusnya anak istri dulu yang mendapatkan kebaikan tersebut. Jelas bapak-bapak? Nah, bapak-bapaknya nggak ada. Nah, kayaknya saya ngomong begitu. Semoga dia nonton nih kajian ya kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya kita meninggalkan ahli waris ya dalam kondisi yang mampu secara finansial itu sunnahnya begitu. Makanya ya kita ingin mendapatkan akhirat. Salah satunya juga
Cara kita memikirkan anak-anak kita. Ke depannya gimana. Kita sudah tawakalkan kepada Allah. Tapi tentu ada ikhtiar. Sehingga ketika kita meninggal dunia, alhamdulillah, dia dalam kondisi yang mapan, tidak minta-minta sama orang lain. Karena kita khawatir, takut, kesian anak kita dibully nanti. Ya Allah, Abah inti gak pernah ninggalin apa-apa nih. Dulu aja, gaya doang menang ya. Kesian kan, sekarang ini kita lihat loh. Yang tadi di atas, di bawah. Bahkan yang satu zaman dengan kita. Dulu sih Masya Allah abahnya tuh. Subhanallah, kita yang malah dikasih abahnya. Sekarang malah dia minta-minta sama kita. Jangan begitu ya. Nauzubillah, wallah nauzubillah. La samahallah ya, jangan sampai terjadi kepada anak keturunan kita seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Nah. Kemudian yang keberapa Bu? Ketujuh. Sekarang yang ketujuh. Anna nafaqata alal auladi wa zaujati ibadatun jalilatun ma'an niyatil hasanah. Bahwasannya memberikan infak atau sedekah kepada anak keturunan dan kepada istri itu ibadah yang sangat mulia jika diniatkan dengan niat yang baik. Suami ibu kerja pasti niatannya baik untuk memberikan nafkah kepada ibu dan kepada anak-anak ibu. Itu ibadah jalilah, ibadah yang sangat mulia. Tapi dirangkai dengan niatan yang baik. Dan itu yang pula yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq rahimahullah rahmatan wasi'ah. Naam, seperti itu. Taib. Nah makanya 1 dinar yang diberikan kepada anak dan istri. 1 dinar yang diberikan untuk di jalan Allah. Dan 1 dinar untuk membebaskan budak. 1 dinar yang diberikan kepada fakir miskin. Dari 4 itu yang mana yang paling baik pahala? Yang mana yang paling besar pahalanya? 1 dinar yang diberikan untuk anak istri. Fisabilillah, bangun masjid, bangun madrasah, tahfidz Quran, bagus. Kemudian membebaskan budak, bagus. Kemudian selanjutnya juga memberikan bantuan kepada fakir miskin, Masya Allah. Tapi kepada anak istri lebih diutamakan. Jelas bapak-bapak? Nah, seperti itu. Ini bapak-bapaknya nonton. Ini kita tuju omongan ini kepada siapa? Bukan ibu-ibu kan berharapnya bapak-bapak tahu ini. Makanya saya ngomong, bapak-bapak jelas ya? Nah seperti itu. Pesan ibu-ibu sudah saya sampaikan kepada bapak-bapak di kajian ini. Mudah-mudahan dengar Pak ya. Nah, memberikan nafkah ya kepada anak istri itu adalah ibadah yang sangat mulia. Pahalanya besar, melebihi sedekahnya bapak kepada ya fakir miskin atau pembangunan masjid atau juga berkaitan tentang ya membebaskan budak atau hamba sahaya. Wallahu a'lam bissawab. Yang ke-8, wa fihi mazammatu mas'alatin nasi amwalahum wa izharul hajati ilaihim wa annahu 'alal insan an yas'a bi ayyi amalin yughnihi anhum wa amma fi aidihim. Allahu akbar. Celaan bagi manusia yang suka minta-minta terhadap hartanya orang lain. Selalu menampakkan hajat dan kebutuhannya kepada orang lain. Seharusnya seseorang itu berusaha dengan pekerjaannya untuk mengayakan dia. Selalu ikhtiar bekerja. Agar dia tersebut punya kemampuan. Dan gengsi. Dalam artian gak mau untuk berharap apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Bagaimana caranya supaya kita dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Zuhud di dunia ini. Izhad fi dunya yuhibbukallah. Zuhud terhadap dunia dicintai Allah. Tapi bagaimana caranya supaya kita dicintai oleh manusia? Izhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia itu akan mencintai kita.
Ibu-ibu, please deh. Jangan suka menampakkan kelemahan yang ada pada diri kita. Gimana ya? Sudah ini habis, itu habis lagi. Ya, mau makan apa esok? Susah. Ngomong lagi satu, ketemu lagi yang ibu di pojokan sana yang bersandar. Aku nggak paham lagi. Ya kan? Suka banget ngomong curhatnya begitu. Sampai Ustadz kadang dicurhatin. Kita pikir nanya nih. Ustadz, subhanallah. Anak belum bayar listrik, Ustadz. Hah? Kemudian anak-anak SPP belum bayar. Maaf Bu, saya kan bukan suami ibu. Kenapa ngomong begitu? Subhanallah. Suami ibu, enggak saya ini. Oh, nanti minta aja sama kepala ke sekolah. Tuh ada di pojokan sana. Itu yang tiga serangka itu loh. Oh ya. Naam, inisial hurufnya H. Naam. Yang kedua F. Naam. Yang ketiga Z. Naam. Jelas ya? Subhanallah. Kadang begitu Bu. Ya Allah. Ustadz ini kesian kadang dicurhati. Dalam kondisi ustadznya gak mampu bantu. Allah, Ustadz ada pekerjaan gak? Hah? Inti gak salah cari pekerjaan dari aneh? Kalau kita ini pemimpin perusahaan, 12 perusahaan, anak kasih antum. Gimana Ustadz ya ini, Ana nih lagi masalah sama Ana punya istri. Ana sekarang tinggal di Masjid Al-Fatah nih. Ana diusir Ustadz. Loh itu rumah memang rumah siapa? Rumah mertua Ustadz. Oh, berapa puluh tahun sudah kawin dengan beliau? 35 tahun. Begini-begini aja keadaan antum. Ya gimana takdir Ana begini Ustadz. Ya Allah, Allahu Akbar. Kesian ya kan? Kata Syekh Islam Taimiyah, kalau kita ingin dihargai orang lain, jangan menampakkan kekurangan kita. Anggap kita sepadan dengan dia. Meskipun hartanya jauh di atas kita. Kita enggak tunjukkan. Perlu ini enggak Ustaz? Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah karim. Yang benar nih Ustaz? Enggak. Kopi ada, kopi alhamdulillah. Teh ada, alhamdulillah. Apa? Gula banyak nih ada. Ya, kita nggak tunjukkan. Apalagi Ustadz pinjam pulus sama murid. Muridnya ibu-ibu lagi. Itu kan subhanallah. Duitnya nggak seberapa. Omongannya sampai ke negeri seberang sana. Jatuh tuh Ustadz, jangan Ustadz ya. Tolong Ustadz, jangan pinjam fulus ya sama murid. Apalagi muridnya ibu-ibu Ustadz. Jangan, please deh. Jangan menjatuhkan ya martabat, apalagi sampai minta. Ya Allah gak enak minta. Gak enak sudah. Ya ala zifih aja deh, seadanya aja kita. Subhanallah ya, seadanya. Yang penting kita masih bisa makan kan Bu? Sehari tetap 3 kali makan? Subhanallah. Pakaian masih ada? Banyak. Tuh banyak ngomongnya kan? Tas masih bagus? Bagus. Sepatu masih banyak? Ganti-ganti malah kan? Sudah jangan sampai diungkapkan itu. Ya, meskipun kita kepingin, ya Allah ya. Meskipun kita pikir. Nah. Tapi gampang kalau kita ingin menjadi pemimpin. Tinggal bagi-bagi aja fulus kita. Masya Allah ya. Kalau kajian Senin ganjil 1/3 terutama. Masya Allah ustadznya. Bagi-bagi fulus terus. Sedekah. Makanya rame. Berapa? 1 orang 1 juta. Bayangkan tuh Ustadz Masya Allah. Nah. Jadi pemimpin gak? Kita gak perlu bilang kita baik kata Imam Syafi'i rahimahullah. Cukup kita berbuat baik dengan orang yang di bawah kita. Orang lain yang akan menyebarkan kebaikan kita itu. Bukan begitu Bu? Nah, ini minta-minta. Apalagi mintanya itu di luar daripada hajatnya dia. Na'udzubillah. Kita kasih bantuan nih. Subhanallah. Kebetulan satu grup, biasanya keluarga ya. Satu grup, subhanallah. Tahu-tahu nongol sudah. Ada piknik di mana? Foto sana. Di mana nih? Di Bali. Kita aja belum pernah ke Bali, dia ke Bali sudah. Padahal kita ngasih bantuan sama dia. Maksudnya kita kan ngasih bantuan itu tidak lain untuk digunakan untuk hari-harinya dia. Pulang dari tamasya, minta fulus lagi. Enggak dongkong enggak begitu.
Subhanallah. Allahu Akbar. Sampai ditanya, Ustaz boleh dicekik gak nih orang Ustaz katanya. Allah mana. Subhanallah. Jangan ya. Itu orang mengasihkan sesuai dengan hajat kita. Katanya buat SPP, katanya buat bayar listrik, katanya buat ya makan hari-hari. Dia gunakan untuk tamasya. La haula wala quwata illa. Kitanya belum sampai ke sana, dia sudah sampai ke sana. Yang lebih lucu lagi, makasih ya hadiahnya. Kita sudah bisa jalan-jalan. Siapa yang ngasih hadiah? Kita kan maksudnya untuk hari-harinya dia. Jangan Bu ya, orang akan lihat ibu. Begitupun juga jangan sampai tampakkan muskilah ibu dengan siapapun. Ya mungkin suami ibu gak sempurna, bukan malaikat. Tapi ibu tetap memuji dia ketika di hadapan perempuan-perempuan yang lain. Jangan dia nyek-nyek terus. Subhanallah, dijatuhkan dia. Suami gue sih dasar malas. Kalau boleh nih dalam Islam ya bikin sianida pakai teh, wah pakai segitu, wah Allahu Akbar. Saya bilang nih, Bu ittaqillah Bu, la haula wala. Nggak boleh Bu ya, tunjukkan, jangan tunjukkan, jangan tunjukkan. Nanti orang akan menghindari kita loh, dihinakan. Subhanallah, Kak ada si itu ya, nggak jadi dia masuk ya. Kenapa? Bukan apa-apa Kakanda. Setiap kali ketemu pasti ngomongnya curhat, pasti ujung-ujungnya sama dengannya fulus. Fulus lagi, fulus lagi. Kita sih bukan gak mau ngasih. Terlalu tergantung dengan kita. Waliyadzubillah. Jelas Ibu? Jangan Bu ya. Ibu jangan, aku muridnya Ustadz Azhar nih. Kata Ustadz Azhar ke pengurus yang ada di Al-Fatah. Kapan ngomong? La haula wa la quwata illa billah. 6. Kemudian yang keberapa Bu? 9. Wa fihi husnu jam'il mal min hillihi li istighna'i bihi anil hajati ilan nas wa min husni tawfiril mal al-iqtisad fin nafaqat. Keutamaan mengumpulkan harta dari jalur halal supaya tidak minta-minta kepada manusia. Ya. Dan paling bagusnya menggunakan harta itu sederhana. Allahu Akbar. Jangan boros juga Bu ya. Ibu boleh beli barang branded. Tujuannya untuk apa Bu? Untuk dilihat orang, apa untuk kuat, untuk supaya jangan hancur aja. Kalau tujuannya supaya jangan hancur, nggak ada masalah deh. Artinya kan ini lebih kuat saat, makanya beli yang agak mahalan. Karena kalau kita beli yang di situ, itu 3 hari hancur lagi tuh tas. Oh gitu. Bukan untuk gaya-gayaan. Subhanallah. Kadang lucu, tas Louis Vuitton, Gucci, ya apalagi Hermes, dalamnya lemper. Kan lucu itu. Gak cocok banget gitu loh. Nah, iktisad ya sederhana. Seperti itu. Kondisikanlah sesuai dengan kemampuan. Kondisikan sesuai dengan kemampuan. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, bagusnya kita berbuat baik dengan kerabat. Dan itu bagian daripada apa? Silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Semoga ibu-ibu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, sehat walafiat, dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, sehingga bisa berjumpa dengan bulan yang suci yaitu bulan Dzulhijjah. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita hingga kita semangat untuk beramal beribadah, terutama di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikunna. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.